Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika Allah di dalam surat At-Taubah menjelaskan kepada kita bahwa telah datang kepada kalian seorang utusan dari diri kalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran azizun alaihi ma'anitum. Rasulullah SAW digambarkan sebagai manusia yang memiliki kepekaan. Azizun alaihi ma'anitum, sangat terasa berat baginya penderitaan yang kalian alami. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan Nabi punya keinginan kuat kepada kita semua, kepada umatnya. Dan apa yang Rasulullah SAW harapkan? Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah ingin kebaikan pada kita, dan Rasulullah betul-betul rauf kepada orang-orang mukmin, penuh kasih sayang pada orang-orang mukmin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lahirnya baginda Nabi Muhammad bukan lahirnya manusia biasa. Lahirnya baginda Nabi Muhammad adalah lahirnya manusia yang membawa rahmat bagi alam semesta. Maka Al-Quran mengabadikan itu di dalam salah satu ayatnya ketika Allah menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutus kamu Muhammad dengan membawa syariat kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Masuk muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah SAW diutus oleh Allah di Jazirah Arab, tepatnya di Makkah Al-Mukarramah. Rasulullah dilahirkan ketika penduduk Mekah dalam kondisi gelap gulita dengan kejahilian mereka. Mereka biasa yang kuat memakan yang lemah, kemudian berzina, mencuri, minum khamr, membunuh, hidup-hidup anak perempuan. Itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Pendek kata, kehidupan di Jazirah Arab ketika itu betul-betul gelap gulita. Maka hadirnya Nabi itu menjadi nur, menjadi cahaya yang kemudian menerangi kegelapan di Jazirah Arab itu. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itu lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW bukan merupakan kelahiran bayi biasa, bukan merupakan kelahiran orang biasa, tetapi manusia yang telah membawa perubahan, manusia yang telah menjadi nur, menjadi cahaya. Oleh karena itu, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah SAW dilahirkan membawa misi besar untuk menyempurnakan misi-misi yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW menceritakan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus 124.000 nabi dan rasul, mulai zaman Nabi Adam sampai zaman baginda Nabi Muhammad SAW. 124.000 nabi dan rasul telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 124.000 nabi dan rasul itu ada 313 rasul. Dan dari 313 rasul itu Allah pilih 5 di antara mereka menjadi ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dari 5 ulul azmi itu ada 2 yang kemudian dinobatkan menjadi Khalilullah, kekasihnya Allah. 2 itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang kemudian disebut dengan Abul Anbiya, dan yang kedua adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dari 2 Khalilullah itu hanya 1 nama yang namanya disematkan dengan nama Allah di Lauhul Mahfuz. Dialah baginda Nabi Muhammad SAW. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau ada ungkapan yang mengatakan laula Muhammad, seandainya bukan karena Muhammad, lama khalaqallahul alam, Allah tidak akan pernah menciptakan dunia ini. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah.
lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW dengan membawa risalah Islam telah mengubah seluruh jazirah Arab. Umat yang semula tidak ada. Umat Islam itu adalah umat yang dibentuk, dilahirkan. Siapa yang membentuk dalam melahirkan? Baginda Muhammad SAW. Maka ketika Allah menyatakan kuntum khairu ummatin, kalian adalah umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk seluruh umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintah kepada kema'rufan dan mencegah terhadap kemungkaran. Itu ditujukan untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW. Nabinya Nabi terbaik, umatnya adalah umat terbaik. Itulah umat baginda Muhammad SAW. Karena itu lahirnya Nabi Muhammad selain membawa syariat yang kemudian menjadi rahmat bagi alam semesta, lahirnya Nabi Muhammad juga menjadi lahirnya umat Islam. Dan umat ini disebutkan dalam Al-Quran, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Umatmu ini adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum, dan aku adalah Tuhan kalian. Disebutkan 2 kali. Di dalam ayat yang lain Allah menyatakan, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum. Di ayat yang tadi diakhiri dengan fa'buduni, maka sembahlah aku. Kemudian di ayat berikutnya Allah menyebutkan fattakuni, maka bertakwalah, takutlah kamu kepada. Masuk muslimin sidang jamaah Jumat rahmatullah. Ayat ini menjelaskan kepada kita, meskipun kata umat di dalam Al-Quran itu merupakan lafaz mustarak, lafaz yang memiliki lebih dari satu makna. Tetapi makna ayat ini di dalam konteks ini, itu maknanya adalah umat. Oleh karena itu, umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang satu. Karena itu kemudian didefinisikan oleh Al-Allamah An-Nabhani dengan majmu'atun minan nas. Umat Islam adalah kumpulan manusia. Yatajma'uha aqidatun wahidah. Disatukan oleh satu akidah. Yang basiku anha nidam, di mana akidah itu bisa memancarkan sistem. Wala daulah, dan umat itu memiliki negara. Itulah umat ini. Maka Al-Quran menyebutkan, inna hadhi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum. Ini adalah umatmu, umat yang satu, dan aku adalah Tuhan kamu, maka sembahlah aku. Begitulah kata Allah Subhanahu wa taala. Masuk muslimin sidang jamaah Jumat rahmatullah. Bangsa dari umat ini bisa bermacam-macam. Bisa Melayu, bisa Sunda, bisa macam-macam. Tetapi mereka ketika diikat oleh satu akidah, maka mereka menjadi umat yang satu. Maka Al-Quran menyebutkan innamal mu'minun ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu mereka bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. La yadlimuhu wa la yakhduluhu. Orang Islam adalah saudara bagi orang Islam yang lain. Tidak boleh ada yang saling mendolimi atau bahkan menghinakan mereka. Masuk muslimin sidang jamaah Jumat rahmatullah. Inilah umat yang dilahirkan. Inilah umat yang dibentuk dan kemudian diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW semenjak Nabi dilahirkan. Kemudian Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian ketika Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, maka dilahirkanlah umat ini menjadi umatan ariqah, menjadi umat yang luar biasa, menjadi umat yang tinggi, menjadi umat yang mulia, yang dinobatkan di dalam Al-Quran sebagai kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Itulah maulid Nabi, kelahiran Nabi, momen lahirnya manusia yang sempurna, momen lahirnya umat, dan kemudian yang ketiga, momen lahirnya negara yang kemudian mengurus umat ini. Oleh karena itu Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah menjelaskan ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, begitu baginda Nabi SAW mangkat, wafat, dan belum dimakamkan, Abu Bakar ketika itu mengatakan kepada mereka yang berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, apa kata Abu Bakar? Bahwa umat ini harus ada yang mengurus urusannya. Tidak boleh umat ini urusannya dibiarkan tanpa ada yang mengurus. Semasa hidupnya Nabi SAW berpesan,
idza kuntum salasatan fi safarin falyu'ammiru ahadakum. Kalau kalian bertiga dalam satu perjalanan, maka hendaknya angkat satu dari 3 orang itu untuk menjadi amirnya. Idza kuntum salasatan fi fallatin minal ardi fa'ammiru ahadakum. Kalau kalian bertiga di sebidang tanah dari bumi ini, maka hendaklah angkat salah seorang di antara mereka menjadi amirnya. Itu sabda Nabi SAW. Kalau urusan yang mubah seperti safar saja, mereka harus memiliki pemimpin. Kalau urusan yang mubah di sebidang tanah saja bertiga, mereka harus memiliki pemimpin. Apatah lagi ketika mereka memiliki urusan bersama, urusan umat, urusan agama, urusan pemerintahan, maka tidak masuk akal jika umat ini tidak memiliki pemimpin yang mereka taati. Oleh karena itu, Allah kemudian mengabadikan ini di dalam Al-Quran. Ketika Allah mengangkat Nabi, bukan hanya menjadi Nabi dan Rasul. Al-Quran menjelaskan, wa ma'alar rasuli ilal balal. Tugas Nabi, tugas Rasul, itu adalah tabligh. Karena itu, ketika Al-Quran menjelaskan kisah Daud, kisah Sulaiman, yang notabene mereka memerintah, maka ternyata ada Nabi, ada Rasul, yang kemudian juga bukan hanya menjadi Nabi dan Rasul, tapi juga menjadi penguasa, menjadi kepala negara. Maka Rasulullah SAW ketika diutus oleh Allah bukan hanya sekedar menjadi Nabi, menjadi Rasul, tapi Nabi Muhammad SAW juga menjadi kepala negara. Itulah yang kemudian dinyatakan dalam Al-Quran, wa anihkum bainahum bima anjalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Ini yang Rasulullah SAW dititahkan oleh Allah, wa anihkum bainahum bima anjalallah. Kamu perintah mereka menurut apa yang Allah turunkan, wa la tattabi' ahwa'ahum. Dan jangan kamu sekali-kali mengikuti hawa nafsu mereka. Maka Rasulullah SAW di dalam peristiwa Baiat Aqabah yang kedua mendapatkan baiat. Baiat Aqabah yang kedua berbeda dengan Baiat Aqabah yang pertama. Baiat Aqabah yang pertama adalah baiat untuk memeluk Islam. Tetapi Baiat Aqabah yang kedua adalah baiat untuk memberikan kekuasaan kepada baginda Muhammad SAW. Itulah yang kemudian menjadikan Rasulullah akhirnya hijrah ke Madinah setelah Baiat Aqabah yang kedua. Setelah ada kekuasaan yang diberikan oleh orang-orang Ansar, kemudian mereka menyambut kedatangan Rasulullah SAW bukan semata-mata sebagai Nabi dan Rasul, tetapi juga menjadi pemimpin mereka, menjadi kepala negara mereka. Dakwah 13 tahun di Mekah menyiapkan SDM terbaik ini. Ketika ada kesempatan untuk menerapkan Islam di Madinah, ketika mereka memberikan kekuasaan pada Nabi dan Nabi menjadi kepala negaranya, SDM itu kemudian dibawa ke Madinah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf dan banyak sahabat yang lain yang kemudian mereka kelak akhirnya menjadi tulang punggung tegaknya pemerintahan di Madinah. Itulah makna Maulid Rasulullah SAW. Bukan hanya kelahiran manusia, bukan hanya kelahiran janin atau bayi biasa, tetapi kelahiran manusia mulia yang kemudian mengubah seluruh jazirah Arab dalam waktu yang singkat. Dan itu bukan dengan jurus simsalabim, bukan karena mukjizat semata-mata, tetapi Nabi membangun kekuatan, Nabi memiliki struktur, Nabi memiliki pasukan, Nabi bukan semata-mata mengandalkan doa, bukan semata-mata mengandalkan mukjizat dari langit, tetapi Nabi juga melakukan hukum sebab akibat sebagaimana yang hari ini kita lakukan. Oleh karena itu, muslimin sidang jamaah Jumat rahmatullah, inilah makna dari Maulid Rasulullah SAW. Dengan semuanya itu, maka kemudian dalam waktu yang singkat, 10 tahun Nabi berkuasa di Madinah, menjadi kepala negara. Seluruh jazirah Arab yang sekarang terdiri dari 7 negara, meliputi Saudi Arabia, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Oman, Yaman. Itu semuanya sekarang menjadi 7 negara. Dulu berada di dalam satu kekuasaan dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, jazirah Arab kemudian berubah dari alam jahiliyah menjadi alam Islam, dan kemudian cahaya Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia, dimulai dari jazirah Arab.
Inilah makna lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW yang mesti kita pahami. Dan dengan itu maka kemudian perubahan besar di seluruh dunia itu terjadi. Dan semoga dengan khutbah yang singkat ini, khususnya bagaimana kita memahami Maulid Nabi Muhammad SAW, maka kita sebagai umatnya akhirnya menyadari betapa jasa Nabi yang telah diberikan kepada kita itu begitu luar biasa. Maka ketika Nabi mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi mengatakan kepada Khadijah, "Ya Khadijah, la rahata ba'dal yaum. Ya Khadijah, qad da'a waqtu naum." Wahai Khadijah, tidak ada lagi waktu istirahat setelah hari ini. Tidak ada lagi waktu untuk tidur setelah hari ini. Begitu kata Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah harisun alaikum. Karena Rasulullah punya ambisi agar kita semuanya mendapatkan kebaikan, agar kita semuanya mendapatkan kemuliaan. Dan kemudian bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah SAW begitu luar biasa, sangat sayangnya kepada orang-orang mukmin. Dan itulah yang menjadikan Nabi waktunya begitu luar biasa dimanfaatkan untuk dakwah, jihad, berjuang. Dan itulah yang kemudian mengantarkan kita sampai mendapatkan hidayah seperti hari ini. Karena itu, apa yang kita mesti lakukan untuk membalas kemuliaan dan jasa besar Rasulullah SAW itu tidak ada lain adalah dengan terus mengamalkan, terus berpegang teguh dengan apa yang Rasulullah SAW wariskan. Apa yang Rasulullah SAW tinggalkan itu kita pegang teguh, kita jalankan, dan itulah cara terbaik untuk memuliakan Rasulullah SAW. Selain kita membaca salawat, mendoakan Nabi di setiap waktu, tapi yang lebih dari itu semuanya, tentu kita berpegang teguh dengan syariatnya, menjalankan seluruh titahnya, dan apa yang diwariskan Nabi, semuanya kita pegang dengan sebaik-baiknya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah rahmatullah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di khutbah yang kedua ini. Berdoa untuk kemuliaan kita semua, berdoa untuk kemuliaan agama kita, berdoa untuk kemuliaan umat baginda Muhammad SAW, agar kemudian umat ini dikembalikan kemuliaannya sebagaimana titah Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran, dan agar kita semua juga mendapatkan kemuliaan sebagaimana kemuliaan umat ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan dengan semuanya itu tentu kita berharap kita akan bisa bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan Rasulullah bangga kepada kita, bangga dan senang, sebagaimana Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan, "Inni faratukum ala khawdi." Aku semua menunggu kalian di telagaku. Wa inni ubahi bikum, dan aku akan banggakan kalian kelak di hadapan umat-umat yang lain. Tapi kata Nabi SAW, "Fala tusawwitu wajhi." Jangan sekali-kali engkau coret mukaku. Jangan sekali-kali engkau hinakan aku. Begitu pesan Rasulullah SAW. Karena itu, mari di hari yang mulia ini, di waktu yang penuh dengan keberkahan ini, kita betul-betul khusyukkan hati kita, munajat pada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa terbaik kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yakfi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna